9 akuntabilitas. 9. Akuntabilitas 9 ya. Jadi jangan ada yang beda. 9. Nasionalisme? 5, Pak. 5. Ya, nasionalisme 5 itu sila-sila Pancasila. Nah, kemudian penjabaran kegiatannya sama dengan butir-butir Pancasila. Nah, yang sekarang jumlahnya 40 lebih itu. Nah, paling banyak ada 2 itu. Kemudian etika publik ada berapa? 8. Itu yang salah. Nah, itu yang lama. Silahkan buka modul di MOOC, bukan 8 lagi, sudah jadi 14 sekarang. Nah, ini Pak Barun berarti belum update MOOC berarti. Itu yang selalu salah semua. Jadi masih berpatokan pada modul tahun 2018. Padahal di modul yang diupload di MOOC ternyata beda. Nah, saya lupa mengingatkan Pak Barun kemarin kalau ada perbedaan. Itu bahkan tolong cari lagi, jumlahnya 14 ya. Berbeda. Oke, tugas berarti nanti untuk menemukan, silakan menemukan. Isinya itu mirip dengan etika pelayanan, etika publik di Undang-Undang ASN. Isinya itu, mirip itu. Saya tidak kasih tahu, tapi silakan cari sendiri. Isinya apa? Yang jelas kata kunci itu berubah jadi 14 atau 15, bahkan ada yang 15, tetapi satunya sebenarnya sama, ambil 14 saja, yang mirip dengan nilai-nilai etika publik pada Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Intinya itu. Silakan buka lagi ya. Jangan hanya menerima dari media suaranya untuk etika publik. Komitmen mutu? Komitmen mutu ada 4, Pak. 4, ya. Komitmen mutu dengan anti korupsi tidak beda, tidak berubah. Anti korupsi tetap sama dengan dulu. Jadi siapapun yang mengajar anti korupsi pasti jumlahnya itu 9 ya kalau nggak salah. Jadi 9, 5, 14, 4, 9. Nah, ini yang jadi objek utama di habituasi. Karena judulnya saja aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Nah, berarti nilai-nilai dasar PNS nanti kalian harus pahami betul. Bukan untuk dihafalkan. Silahkan buka buku nggak apa-apa nanti waktu ujian. Yang penting ada paham. Nah, bahwa yang dimaksud dengan nilai sila ke-1 ketuhanan itu seperti apa, yang disebut dengan nilai jujur itu seperti apa, jujur itu ada di sini, perbedaan jujur di mata pelajaran ini dengan jujur di tempat lain itu apa, yang penting ada paham. Nah, saya tidak ulangi lagi, hanya kata kuncinya itu. Kemudian mata pelatihan di agenda 3, ada 3 mata pelatihan. Di situ tidak ada nilai, kita bukan membahas nilai. Ya. Jadi nilai dasar PNS itu hanya ada di agenda 2, yang nanti dihubungkan dengan tahapan kegiatan kita pada saat menyelesaikan masalah utama itu. Nah. Oke, baik, saya jelaskan sekarang. Dari semua tugas itu nanti dikompilasi di sini. Tinggal dikompilasi aja. Nah, jadi saya nggak memberikan yang baru ya. Kompilasi. Ini saya share kemana ya kira-kira supaya dapat. Nggak usah share ke chat, bisa nggak ini? Nanti cepat di-download ya. Kok this error nggak bisa dikirim. Udah muncul belum di tempatmu? This error ya statusnya di chatnya. Belum muncul, Pak. Ya, statusnya di sini this error. Kenapa this error? Ulangi lagi. Klik to retrieve. This error lagi. Bentar. Saya ulangi supaya nanti kamu punya bahan ini.
Oh, terlalu besar mungkin dia tidak mau. Tapi enggak juga. Ah, ini sudah bisa. Bisa muncul sudah? Di kolom Iya chat? Pak, iya ada Ya, Pak. silakan di-download. Gitu. Nanti itu yang tugas yang harus diisi. Sekarang saya jelaskan. Jadi modalnya tadi ya di mata pelajaran agenda 1, materi analisis isu kontemporer, semua kemarin kan sudah saya tugaskan, sudah diupload semua. Nah, sekarang tinggal kamu masukkan saja. Nah, nih, nanti di atas nih. Kemarin kan diawali dari identifikasi isu di analisis isu kontemporer itu, ketemu berapa isunya. Nah, tentu lebih dari satu ini. Tulis semua, pindah ke sini dia. Identifikasi isu, ada 1, 2, ada sekian banyak isu. Masukkan ke sini ya nanti. Nah, kemudian setelah itu dilakukan tapisan dengan menggunakan apa? Masih ingat nggak? Untuk PKL atau USG, Pak. USG ya. Jadi nanti APKL-nya, tampil APKL-nya atau USG-nya di sini. Nah, kalau sudah APKL ketemu satu ya sudah, nggak usah USG, lanjut atau APKL saja. Sehingga ketemu isu yang diangkat. Isu diangkat adalah tentu isu yang prioritas. Jadi dari sekian tadi masih banyak, lebih dari satu, di APKL, di TAPES, kemudian yang prioritas saja, isu yang diangkat, tulis apa isu yang prioritas. Baru kita hubungkan dengan mata pelatihan di agenda 3. Nah, isunya bla 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 bla, setelah dilakukan analisis, maka isu tersebut termasuk dalam lingkup apa? Di antara satu mata pelatihan di agenda 3, boleh satu, boleh dua, boleh ketiga-tiganya. Nah, ini mari kita belajar sekarang untuk ini. Siapa yang bersedia menyampaikan apa rumusan kalimat isu yang prioritasnya dari di antara kita ini misalnya. Kok contoh. Ayo, siapa? Salah satu. Sembilan tiga, coba saya lihat tugasnya 93. Karena kebetulan saya kan oke, contohnya ini Siti Fatimah, saya coba buka. Ketemu banyaknya siswa kelas 7 yang belum tuntas pada mata pelajaran matematika. Betul begitu ya? Nah, Ya, Pak. ini. Oke. Itu berarti dimasukkan di tadi. Di prioritas tadi. Nah, kita hubungkan sekarang isu itu dengan mata pelatihan yang ada di agenda 3. Mata pelatihan agenda 3 itu ada 3 mata pelatihan. Nah, sekarang kalau banyaknya siswa kelas 7 yang belum tuntas pada mata pelajaran matematika, kira-kira itu masuk di ruang lingkup apa permasalahannya itu? Apakah itu urusan manajemen ASN? Apakah itu urusan pelayanan publik? Atau urusan WOG? Waktu agenda 3, siapa yang menemani berdiskusi kemarin? Pak Said. Pak Said. Dibahas tentang apa oleh Pak Said? Diajari nggak kata kuncinya kalau menghubungkan dengan isu? Atau hanya siap-siap gerak saja? Ayo. Nah, misalnya banyaknya siswa kelas 7 yang belum tuntas pada mata pelajaran matematika. Itu isunya. Sekarang kita hubungkan dengan agenda 3. Berarti itu termasuk di mata pelatihan apa kira-kira? Bisa masuk di manajemen ASN itu, Pak. ASN, ya, oke. Pelayanan publik juga. Pelayanan publik, ya. WOG juga kayaknya masuk itu, Pak. Oke, terus sekarang bukan masalah hubungannya. Alasannya apa? Itu yang penting. Ya. Alasannya apa? Kenapa manajemen ASN? Ini yang
Kenapa? Matematika, nilai matematikanya nggak tuntas, kok ruang lingkupnya manajemen ASN. Kira-kira kenapa? Ayo, siapa? Bukan hanya untuk Siti Fatimah saja loh ya ini. Kebetulan aja kasus isunya yang saya ambil contoh. Tapi ini pembelajaran buat kita semua. Nah, Bisa juga Pak kalau kita sebagai guru tidak melakukan pembelajarannya hanya model ceramah saja, tidak menggunakan model pembelajaran yang lain. Jadi dari kita sendiri. Itu oke, setuju saya. Jadi kenapa itu manajemen ASN? Karena bisa jadi masalah itu kesalahannya, penyebabnya adalah karena ASN-nya yang bertugas tidak betul, tidak profesional. Karena manajemen ASN adalah mengarahkan kepada tujuan manajemen ASN adalah membentuk PNS yang profesional, yang pintar. Nah, guru yang pintar adalah guru yang profesional, adalah guru yang bisa punya metode yang bagus, cara mengajar bagus gitu. Bisa jadi, ini bisa jadi lah, karena gurunya yang kurang profesional. Kalau dengan demikian maka ruang lingkup manajemen ASN masuk. Oke, itu penjelasannya ya. Oke. Kalau pelayanan publik, kenapa? Apa penjelasannya kalau masuk pelayanan publik? Ayo, yang lain lagi, jangan cuma Siti doang yang menjelaskan. Ayo, yang lain. Ayo, kenapa kalau pelayanan publik? Izin Pak menjawab. Ya, gimana Wulandari. kira-kira? Ya. Kalau menurut saya kenapa masuk di pelayanan publik? Karena dia ini Pak dikaitkan dengan prinsip dan asas pelayanan Pak. Jadi pada saat misalnya pada saat guru menjelaskan, di situ kan siswa publiknya adalah siswa, sedangkan siswa kan dari latar belakang ras yang berbeda-beda Pak. Jadi arahnya ke situ, dia tidak diskriminatif. Tidak menerapkan salah satu prinsip dalam pelayanan publik. Ya. Iya Pak. Oh, boleh. Nah, ada lagi yang lain ya. Sama dengan manajemen ASN. Kenapa manajemen ASN? Karena sebagai ASN dia tidak profesional di dalam mengajar. Nah, sama dengan ini. Kenapa pelayanan publik? Karena guru adalah seorang pelayan publik. Berarti dia tidak menerapkan salah satu atau beberapa prinsip dalam pelayanan publik sehingga mengakibatkan muncul masalah itu. Oke. Siapa lagi? Ayo. Ada yang lain lagi enggak? Kalau pelayanan publik agak banyak penjelasannya, bisa itu juga tidak salah, itu benar cerita. Tapi ada juga bisa dijelaskan dengan cara lain. Nah, cukup banyak pelayanan publik itu. Bisa juga Pak, misalnya gurunya tidak mengenal karakternya siswa sehingga tidak ada kedekatan antara guru dengan siswa. Jadi dalam melayani siswa itu hanya sekedar memberi ilmu saja, tidak ada kedekatan. Ya, jadi prinsip lagi, dia tidak menerapkan prinsip ya berarti. Oke. Ada yang lagi, jadi dia tidak menerapkan prinsip lagi di dalam pelayanan publik karena siswa adalah publik yang kita layani. Jadi pelayanan publik itu sebetulnya begini, selain dari prinsip-prinsip harus dibangun seperti itu, selalu ada produk yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi kalau ada, kenapa muridnya tadi tidak tuntas? Karena produk yang didapat dari orang lain itu tidak bagus. Nah, sepanjang dia terkait dengan mendapatkan dari orang lain atau saya memberikan produk saya ke orang lain, pihak lain, bukan hanya orang, pihak lain, ya, itu pun unsurnya pelayanan publik. Nah, di dalam memberikan produk atau menerima produk tadi, ternyata pemberi produk tidak menerapkan prinsip-prinsip tadi. Itu ya. Sedangkan di pelayanan publik itu produk yang diberikan ke pihak lain bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Kalau guru berarti jasa tadi, jasa mengajar itu berarti kan memberikan jasa fasilitasi dia untuk belajar, memberikan ilmu. Jadi dia bidang jasa. Bisa berupa barang. Barang ya contohnya kalau kerja di dinas sosial bantu orang miskin berarti ada barang sembako yang dikasihkan ke barang. Ada juga barang tetapi tidak digunakan secara langsung, contohnya dinas kependudukan. Orang kerja di dinas kependudukan ada enggak jasa barang yang diberikan ke orang lain, ke pihak lain? Kependudukan mengeluarkan apa yang dipakai oleh pihak lain? Keluarkan surat toh,
keluarkan KK, keluarkan KTP, keluarkan surat akte kelahiran. Itu juga barang, wujudnya kertas itu barang. Hanya dia disebut barang administratif namanya. Nah, kan begitu ya kemarin di pelayanan publik. Nah, jadi sepanjang dia mengeluarkan barang atau jasa, barangnya bisa berupa barang kebutuhan langsung maupun barang administratif, itu disebut dengan pelayanan publik. Siapa pihak lain itu? Bisa orang per orang, bisa kantor, bisa organisasi. Yang jelas bukan untuk diri sendiri. Nah, itu ya. Jadi bukan untuk diri sendiri. Murid tadi bisa bodoh bukan karena dia sendiri, tetapi karena dia dipengaruhi oleh apa yang dia dapat dari orang lain. Sehingga ada pelayanan publik. Ada WOG enggak tadi kira-kira? Bu Siti tadi menyebut mungkin. Apa alasannya kalau WOG? Ada Pak WOG. Ada enggak? Nah, kenapa? Ada. Alasannya apa sekarang penjelasannya? Kenapa ada WOG? Tidak bekerja sama dengan guru-guru lain, bisa jadi Pak. Ya, kalau WOG itu prinsipnya kita melibatkan pihak lain, bukan orang lain loh ya, bukan orang lain, tapi pihak lain. Sekali lagi ya. Nah, kalau guru lain tapi sama-sama guru matematika itu bukan WOG. Nah, tapi kalau guru lain itu guru BP misalnya ya. Kalau matematika kira-kira terkait kerjasama dengan guru bahasa Indonesia enggak? Kan enggak toh. Kalau tanya dengan kemampuan belajar siswa, mungkin guru matematika hanya bekerja sama dengan guru BP biasanya. Nah, kalau itu tidak adanya kerjasama antara guru BP dengan guru matematika sehingga muridnya banyak enggak tuntas, maka berarti ada WOG. Tapi kalau ini semata-mata karena hanya guru matematikanya saja, berarti WOG tidak ada. Nah, di WOG itu artinya penyebab itu disebabkan masalah itu disebabkan karena kurangnya kerjasama beberapa pihak untuk mempengaruhi atau menghasilkan menghilangkan masalah itu tadi. Nah, jadi nanti semua isunya harus dihubungkan dengan agenda 3 sebagai contoh seperti itu tadi ya. Ini nanti harus dihubungkan dengan mata pelatihan di agenda 3. Apakah 1 mata pelatihan, 2 mata pelatihan atau ketiga-tiganya? Ya. Oke, sampai di sini sudah jelas. Nah, saya belum ke tempat yang lain lagi sebelum ini jelas dulu. Ya. Jadi, Pak, izin bertanya, itu nanti dihubungkan untuk manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG-nya harus dituliskan di situ atau bagaimana, iya, Pak? Dituliskan di sini. Dituliskan di sini. Nah, kalau terkait dengan 1 mata pelatihan hanya manajemen ASN, ya termasuk ruang lingkup manajemen ASN, titik-titiknya aja ini diisi. Yang merah ini perintahnya. Nah, penjelasan singkatnya nanti tambahkan belakangnya, singkat saja, jangan panjang-panjang. Nah, misalnya ini termasuk manajemen ASN karena diduga penyebabnya adalah karena gurunya kurang profesional dalam menjalankan tugas. Itu aja penjelasannya. Masuk dalam pelayanan publik karena akibat masalah ini muncul akibat jasa yang diberikan oleh guru atau pelayanan yang dilakukan oleh guru dalam mengajar kurang bagus. Itu saja penjelasannya. Singkat saja. Nanti kalau mau panjangnya ini didiskusi saja. Kalau mau diterangkan, dijelaskan rinci secara panjang, jadi tebal sekali. Bikin habis kertas saja nanti ya. Singkat-singkat saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi kalau kemarin di analisis isu kontemporer sudah jadi, tinggal masukkan aja, nggak usah ngarang lagi. Tinggal membahasakan aja, tinggal mengkata-katai aja. Oke, jelas ya untuk isu yang diangkat, keterkaitannya dengan agenda 3? Ayo, tanya memang. Jangan sampai nanti Ibu masuk saya mau bertanya lagi. Ya boleh, ya saya buka. Kan itu di tugas yang di agenda 1, saya punya isu kan banyaknya siswa yang belum tuntas. Boleh Pak saya ganti supaya agak simpel kata-katanya, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Masih boleh, kemarin kan proses belajar di agenda 1. Iya. Sekarang ini makanya saya bilang sekaranglah waktunya untuk disempurnakan kalau dirasa yang lalu kurang bagus. Diganti kalau mentornya ternyata minta ganti. Sekarang saatnya. Nah, yang ini jangan diganti-ganti lagi kalau sudah yang ini nanti. Iya, Pak.
Karena ini akan kita teruskan terus, pada pertemuan berikutnya kita akan narasikan lagi. Nah, kalau nanti diganti lagi narasinya berubah lagi semua kan. Jadi kerja dari awal lagi nanti. Iya, Nah, maksudnya hanya mengganti kata banyaknya dengan kalau ada rendahnya. kalimat-kalimat yang kok kalimatnya ruwet ya saya sederhanakan, silahkan waktunya sekarang. Ya. Iya, terima kasih Pak. Baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya teruskan kalau sudah tidak ada pertanyaan karena waktunya pendek. Baru diteruskan dengan analisis penyebab terus bawahnya. Nah, analisis penyebab itu kan dari agenda 1 juga kan? Kita pakai apa? Tulis sini. Mapping. Apa? Mapping atau fishbone. Ya, boleh pakai fishbone, boleh pakai mind map. Jadi kalau pakai fishbone, ya berarti gambarkan itu fishbone-nya. Nah, kalau mau pakai mind mapping, ya gambarkan mind map-nya itu seperti apa. Di analisis penyebab isu prioritas ini. Comot saja tugas di agenda 1 dulu, masukkan ke sini. Nah, yang ini baru kita kan gagasan kemarin kan masih banyak ya, masih alternatif kan di agenda 1. Alternatif kegiatan, kegiatan nanti masuknya di sini dia. Nah, gagasan secara umum ini, nah, kalau saya rumuskan gampang, gampangnya begini, ambil saja isunya dipositifkan. Contohnya, ada isunya tadi rendahnya nilai belajar siswa, kan isunya begitu tadi awalnya. Berarti positifnya apa? Kira-kira baiknya, harapannya yang mau dicapai kalau rendahnya belajar siswa. Meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, jadi gagasan pemecahan isunya jadi meningkatkan hasil belajar siswa, tapi rangkuman dari kegiatan semua ini kita rangkum di sini melalui apa? Kalau di kegiatan dipilih kita akan menerapkan metode apa? Berarti melalui penerapan metode apa? Gitu ya. Nah. Kalau saya punya Pak, meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oke, benar, sudah seperti itu ya. Jadi kalau tadi di sini kasusnya adalah isunya adalah rendahnya belajar, maka di gagasannya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode discovery learning. Nah, jadi ditingkatkan melalui caranya apa? Nah, discovery learning itu seperti apa? Berarti diuraikan di sini kegiatannya nanti. Nah. Oke, jelas sampai di sini. Jadi jangan bertele-tele, jangan membuat sesuatu yang baru di gagasan. Gagasannya cukup positifkan, hilangkan kalimat isu tadi. Kalau tadi rendahnya berarti tingkatkan saja. Kalau belum adanya berarti mengadakan ini. Itu aja. Nah, pasti paling kurang semua toh. Kalau kurang efektifnya berarti mengefektifkan ini melalui apa? Dengan cara apa? Tuh, gagasannya ya. Oke, paham gagasan? Sederhana kalimatnya, tinggal dibalik saja. Kalau di isu itu negatif semua, maka di gagasan ini harapan yang mau dicapai itu apa? Kalau tadi kasusnya adalah isunya adalah rendahnya hasil belajar, maka pasti harapannya adalah meningkatkan hasil belajar kan? Sehingga gagasannya awali dengan kata meningkatkan hasil belajar siswa. Hanya dengan tambahkan melalui apa? Kita akan merubah metode, berarti metode apa yang dipakai? Spesifik, tetap prinsip spesifik itu. Jadi jangan kita hanya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan metode yang menarik. Nah, itu nggak salah sih, tapi nggak spesifik. Metode yang menarik itu metode apa? Ya, itu betul sebetulnya gagasan yang benar, cuma kurang spesifik. Karena metode yang menarik itu kan banyak, ya. Nah, lebih spesifik lagi, karena waktunya 1 bulan, dari sekian banyak metode yang menarik itu, yang kamu mau pakai metode yang mana? Nah, waktu kita cuma 1 bulan. Sehingga itu bisa diambil dari sebetulnya gagasan ini kan diambil dari penyebab ini. Ya. Kalau penyebabnya tadi adalah karena, salah satu penyebab pasti. Kan kemarin ada alternatif kan banyak sekali toh. Mau penyebabnya salah satunya karena metodenya kurang menarik. Maka berarti dia akan menggunakan penyelesaian melalui perubahan metode. Melalui penggunaan metode apa. Tapi metodenya yang spesifik mengingat waktunya yang terbatas tadi. Oke, gitu ya. Sampai di sini paham gagasannya? Paham, Pak. Oke, kalau ada yang mau ditanggapi kasus saya begini Pak, bagaimana silahkan. Waktunya kita untuk
Halo ya. Nah, setelah gagasan ini, baru kita rumuskan kegiatannya. Catat baik-baik, kegiatannya ini 3 ini bukan berarti harus 3 loh ya. Nah, 3 ini bukan harus 3. Tetapi 3 kelompok. 3 kelompok tahapan kegiatan. Pertama, itu adalah persiapan. Yang satu ini persiapan pasti bunyinya. Yang kedua adalah pelaksanaan. Yang ketiga, monitoring evaluasi. Nah, jadi harus ada ketiga-tiganya harus lengkap. Saya ambil contoh. Tadi rendahnya nilai belajar siswa. Kemudian kita gagasannya akan menerapkan metode discovery learning. Berarti kegiatan pertama adalah persiapan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning. Nah, itu judulnya persiapan untuk, bukan persiapan aktualisasi, bukan. Persiapan kamu mau menerapkan gagasanmu itu tadi, persiapan untuk menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Itu kegiatan pertama. Nah, kalau kita akan mengajar dengan model discovery learning, yang harus kita siapkan apa saja? Nah, bagi yang punya discovery learning tadi, tolong diceritakan dulu. Nah, apa yang harus disiapkan? Persiapan sebelum Anda mengajar loh ini, yang harus dibuat apa? Harus dilakukan. RPP, Pak. RP. Terus apa lagi? Kemudian saya akan membuat lembar kerja peserta didik. Lembar kerja, apalagi yang harus dibuat? Soal ada alat bantu enggak? Itu saya pakai LKPD, Pak. Maksudnya nanti di situ saya bagi anak-anak dalam kelompok supaya mereka lebih aktif untuk menemukan materi yang akan saya bawakan itu. Jadi LKPD itu dipakai. Nah, semua apa yang digunakan untuk proses pembelajaran nanti masukkan ke tahapan persiapan. Ini ya. Kegiatannya adalah persiapan pembelajaran dengan model discovery learning, maka tahapan kegiatan yang pertama awali dengan melapor ke mentor dulu, karena kita anak buah. Anak buah jangan, kemarin kalau nggak salah saya sudah sarankan begitu ya, semua kalau ada kegiatan itu namanya anak buah jangan tidak diketahui oleh pimpinan. Nomor 1 tahapannya adalah melapor ke mentor, nomor 1. Nomor 2 baru menyusun RPP. Karena kita ini, tapi ini bukan berarti untuk semua loh ya, tapi kalau guru ya nggak apa-apa ya, kalau guru kan pasti nyusun RPP ya. Nah, karena discovery learning maka kemudian yang berikutnya membuat LKPD. Nah, ini akan digunakan untuk discovery learning semua. Kemudian pretest posttest dibuat kapan? Pak, kalau pretest itu boleh saya gunakan sebelum saya melakukan pembelajaran, bisa Pak? Pada saat persiapan itu saya sisipkan. Kita pakai lembar enggak? Pakai lembar pretest posttest gitu enggak? Ada, saya rencananya saya mau membuat itu soal pretest dulu. Oh ya, berarti membuat soal pretestnya masuk di tahapan sini, kegiatan pertama lagi. Membuat lembarnya loh ya, bukan pelaksanaannya pretest ya kan. Contohnya saya buat soalnya itu loh, buat pertanyaannya itu di persiapan, di tahapan persiapan. Jadi persiapan pembelajaran discovery learning tadi diawali dengan tahapannya di kolom 3 ini, diawali melapor ke mentor, membuat RPP, membuat LKPP, membuat menyusun soal pretest posttest gitu. Itu contohnya ya. Nah, oke. Baru tahapan kegiatan kedua, di kegiatan kedua, kegiatan nomor 2, bukan tahapan kegiatan nomor 2, proses yang berikutnya tadi setelah persiapan adalah pelaksanaan. Nah, berarti Anda melaksanakan pembelajaran dengan ada kucing berkelahi di. Nah, jadi melaksanakan pembelajaran dengan model discovery learning. Nah, itu baru kalau kita sudah melaksanakannya, maka pertama kalau mau dimulai diawali dengan pretest enggak? Atau pretestnya sebelum pembelajaran? Pretestnya sebelum pembelajaran saya lakukan. Sebelum pembelajaran. Nah, berarti
di persiapan termasuk pretest. Langsung setelah membuat lembar baru melakukan pretest berarti. Supaya pada saat pelaksanaan saya tinggal melaksanakan kegiatan Oh, tanggal melaksanakan. Oke, boleh. Kalau begitu di persiapannya berarti setelah di nomor 1, kegiatan nomor 1, setelah kita membuat soal pretest langsung melakukan pretestnya di persiapan semua. Kegiatan 1. Kegiatan kedua berarti tahapan kalau kita discovery learning. Apa tahapannya kalau kita mau sudah melakukannya ini sekarang? Proses pembelajarannya ini Pak dimulai dari awal atau semua di dalam RPP itu kan sudah disebutkan metode pembelajarannya di situ discovery learning. Baru kalau tahapan kegiatannya itu saya harus sebutkan mulai dari awal masuk kelas sampai keluar itu Pak. Tapi jangan terlalu rinci sekali. Yang penting ada output, ada hasilnya. Iya. Nah, jadi misalnya begitu menyiapkan ruang belajar, menyiapkan ruang belajar ya, bukan ruang, menyiapkan tempat belajar karena discovery learning bukan ruang tapi tempat. Iya. Tentu kan ada nyiapkan. Oh saya survei dulu nggak kira-kira, survei tempat dulu nggak di awal ini, atau langsung sudah ada bayangan saya akan pakai di situ. Iya, langsung di dalam kelas Pak di sekolah. Oh di dalam kelas, berarti langsung menyiapkan suasana, menyiapkan pembelajaran saja. Nyuruh siswanya masuk, suruh berdoa, suruh apa itu bagian dari satu kelompok saja. Menyiapkan siswa pembukaan pembelajaran. Ya menyelaksanakan persiapan pembelajaran itu aja. Yang diawali dengan nyuruh masuk kelas, memimpin doa, lalu itu jadikan satu aja, jangan terlalu kecil ya. Sehingga Pak, nanti outputnya ada. Tuh, kolom kedua ini output O-nya hilang. Ada O. Lah, gitu mestinya. Kok jadi turun dia? Ini kolom ini kan ada di tabel itu tadi. Jadi outputnya apa? Kalau tadi misalnya persiapannya tidak menyiapkan peserta didik, berarti kan outputnya adalah siswa sudah masuk di kelas semua misalnya. Nah, hasilnya kan, hasil itu output kan hasilnya. Oke, setelah itu apa? Menugaskan atau apa begitu? Ya, jadi di tahapan ini kolom 3 ini mirip dengan langkah kerja. Langkah kerja itulah kalau Anda mau mengajar di seperti langkah kerjanya seperti apa? Mirip itu. Hanya saja kalau langkah kerja itu detail sampai mau masuk berdoa itu kecil detail sekali ya. Nah, kita kelompokkan yang ada outputnya. Jadi kalau tahapan kegiatan outputnya bingung berarti gabungkan dengan yang lain saja. Contoh, memimpin doa itu sebetulnya langkah kerja. Tapi outputnya apa? Kalau memimpin doa, dikabulkan doanya kan enggak juga toh? Kan belum juga ditahu. Nah, itu jadi seperti itu jangan dijadikan tahapan kegiatan karena outputnya enggak jelas. Belum kita kelihatan. Ya, jadi ini prosesnya. Nah, nanti di dalam proses discovery learning ini berarti selama 1 bulan tidak hanya 1 kali dilaksanakan karena proses pembelajaran enggak bisa dievaluasi kalau cuma diajarkan sekali. Nah, sehingga nanti dirancang jangan sampai hanya 1 kali, karena beberapa kali. Oke, karena hanya discovery learning, berarti semua pelaksanaannya adalah proses penerapan discovery learning yang berulang-ulang saja. Cukup itu saja. Baru kegiatan ketiga, monitoring evaluasi. Post-test berarti di sini termasuk lembarnya sudah dibuat di kegiatan 1, pelaksanaan post-testnya dilakukan di kegiatan nomor 3, tahapan kegiatannya, berarti post-test. Setelah post-test diapakan? Berarti Anda memeriksa hasil post-test. Kan begitu kalau guru. Setelah diperiksa, ada kesimpulan, apa yang dilakukan? Menganalisis perbedaan, Pak, antara sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Oke, menganalisis hasil pembelajarannya ya. Setelah itu apalagi? Sudah diketahui misalnya, oh ternyata efektif hasilnya, dan dari muridnya 20 orang ternyata si A ini yang paling bagus nilainya. Apakah cukup hanya dia yang paling bagus saja, ataukah ada rewardnya kira-kira untuk memotivasi siswa? Nah, berikan dia reward. Rewardnya itu tidak harus berupa barang. Nah,
Ada yang kalau nggak salah ini Banggai Kepulauan ya, Banggai Kepulauan ya. Kalau nggak salah saya di sana pernah di 2 tahun yang lalu menjelaskan reward itu contohnya kalau kita bareng kan mengeluarkan modal, tapi sifat motivasinya kurang tinggi. Jadi kalau bisa jangan bareng, tetapi dia memiliki nilai motivasi siswa yang tinggi. Contohnya dibuat pin juara mingguan misalnya, juara bulanan. Jadi kalau nilai matematika hasil postnya bagus, kalau post testnya Anda lakukan mingguan atau bulanan, ya periode post test ini si A yang paling bagus, kasih pin dia, suruh pakai terus bahwa dia adalah juaranya minggu ini. Besok pada post test lagi, tidak mutlak pin ini akan berada di dia. Kalau ternyata hasil post test berikutnya itu periode berikutnya itu orang lain yang tinggi. Nah, itu sudah salah satu bentuk reward. Nah, bagi yang tidak bagus diapakan? Nah, tentu di kegiatan ketiga monitoring dan evaluasi itu kan itu jangan hanya memberikan yang bagus saja, Anda juga harus mengatasi yang kurang bagus karena tidak menutup kemungkinan 20 siswanya setelah di post test nanti ada 1-2 orang yang ketinggalan sekali. Apa yang harus Anda lakukan? Maka di situ juga memberikan reward bagi yang sudah bagus dan memberikan apa bagi yang kurang bagus. Itu di nomor 3, kegiatan nomor 3. Gambarannya seperti itu kira-kira ya, kalau guru ya. Oke, di kegiatan dengan tahapan kegiatan, perbedaannya sudah jelas. Kegiatan tadi harus 3 unsur, persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Ya. Persiapannya jadi 1, semua yang dikerjakan sebelum karena gagasannya adalah menerapkan metode discovery learning, maka apa saja yang sebelum belajar discovery learning itu masukkan ke persiapan. Tapi selalu diawali nomor 1 tahapan kegiatannya adalah melapor ke mentor. Itu nomor 1. Jangan ditinggalkan itu. Kemudian baru apa yang disiapkan RPP-nya, bahan ajarnya, alat bantunya, kalau perlu ya itu dibuat semua. Lembar-lembar yang diperlukan untuk discovery learning. Baru yang kedua adalah melaksanakan discovery learning. Ketika monitoring evaluasi. Monitoring evaluasi harus ada pemberian reward bagi yang terbaik dan pemberian punishment atau tindak lanjut bagi yang kurang baik. Itu masukkan ke nomor 3 semua. Tahapan kegiatan mirip dengan langkah kerja, tetapi yang output-nya jelas, itu yang ditulis. Yang output-nya tidak jelas, maka gabungkan dengan tahapan kegiatan yang lain. Itu ya, oke? Ada pertanyaan tentang kegiatan dan tahapan kegiatan. Jadi di gagasan itu meskipun kemarin alternatifnya kan banyak, nanti pilih salah satu. Pilih salah satu tadi, coba pilih yang paling gampang karena waktu kita cuma 1 bulan. Paling mudah, paling murah, paling efektif. Itu aja dasarnya. Nah, waktu kita sebulan, nanti yang lain-lain, alternatif yang lain, masukkan ke narasinya nanti. Ibu Yuli akan jelaskan lagi. Masukkan tindak lanjut itu. Tindak lanjutnya nanti jangan lari ya, selesaikan alternatif yang lainnya itu. Karena yang lain kan belum dikerjakan. Yang sekarang pilih yang paling murah, paling mudah, dan paling efektif. Salah satu atau salah 2 saja. Yang lain-lainnya jadikan tindak lanjut nanti. Dari kesekian alternatif itu. Oke, ada pertanyaan tentang kegiatan dan tahapan kegiatan? Kalau sudah jelas, saya akan hubungkan dengan mata pelatihan. Nah, untuk kegiatan, itu dikaitkan dengan mata pelatihan di agenda 3 lagi. Nah, untuk kegiatan. Sehingga tadi misalnya, kegiatannya tadi yang pertama adalah persiapan pelaksanaan discovery learning. Kira-kira kalau kita akan menyiapkan pembelajaran discovery learning, itu menerapkan terkait dengan mata pelatihan manajemen ASN, WOG, atau pelayanan publik. Atau kedua di antara 3 itu, atau ketiga-tiganya. Nah, gimana? Kembali ke caranya tadi ya. Kalau itu dibutuhkan ke kompetensi seorang ASN, seorang PNS dalam membuat perencanaan, berarti manajemen ASN ada. Kalau itu ada jasa, barang, produk yang dimanfaatkan orang lain, berarti ada pelayanan publik. Kalau perlu kerjasama dengan pihak lain, berarti ada WUG. Nah, sekarang pada saat persiapan tadi, butuh kerjasama dengan yang lain enggak? Kita bisa selesaikan sendiri atau tidak? Kalau tidak ada, berarti tidak ada WUG. Nah, itu aja.
Apakah dalam persiapan nanti itu sudah ada produk yang dimanfaatkan orang lain? Pasti belum. Ini persiapan adalah untuk kita sendiri, maka tidak ada pelayanan publik. Jadi yang ada di sini pasti hanya manajemen ASN. Karena apa? Salah merencanakan, maka akan repot di pelaksanaan. Jadi dibutuhkan manajemen ASN yang bagus, dibutuhkan keahlian untuk membuat perencanaan yang baik. Oh, ternyata di dalam perencanaan nanti karena ada RPP, saya terkait dengan orang lain. Orang lainnya adalah kepala sekolah. Kan dia akan mengesahkan RPP. Itu masuk WOG tidak kalau kepala sekolah? Ayo. Masuk, Pak, WOG. Masuk WOG. Masuk enggak? Nah, jadi kalau saya kepala sekolah jangan dimasukkan WOG karena kepala sekolah tugasnya sama dengan kita. Jadi yang dikaitkan dengan WOG itu hanya orang pihak lain yang punya peran berbeda. Contohnya tadi di sekolah itu atas bawah bukan WOG. Ya. Jadi kalau ke atas koordinasi dengan atasan itu bukan WOG. Kalau koordinasi dengan guru BP nah, itu WOG. Tapi kalau dengan kepala sekolah itu jalurnya komando atas bawah bukan WOG. Ya. Kan upaya kolaboratif, kolaborasi itu bukan dengan kepala sekolah, dengan atasan, bukan itu ya. Nah, jadi meskipun di sini tadi ada kegiatan tahapan kegiatan menyusun RPP, butuh kerjasama dengan orang lain, ya, tapi orang lainnya ternyata kepala sekolah itu atasan kita, itu bukan WOG. Ya. Makanya nanti di sini di tahapan kegiatan yang A, jangan bunyikan koordinasi dengan kepala sekolah. Atasan langsung bukan koordinasi, tapi konsultasi namanya. Ya, beda. Koordinasi itu kalau setara, itu koordinasi. Ya, begitu bunyinya konsultasi, maka tidak ada WOG. Bukan WOG. Tapi kalau orang kesehatan di puskesmas tugasnya, dia perawat, kemudian dia akan bekerja sama dengan apoteker, nah dia bukan konsultasi, dia bisa koordinasi dengan apoteker dia. Meskipun satu puskesmas. Kenapa? Fungsi bidan dengan fungsi perawat dengan fungsi apoteker di puskesmas itu beda-beda. Sama dengan di sekolah, ada guru BP, ada guru kelas, ada guru mata pelajaran. Itu fungsinya beda-beda. Kalau kerjasama antar guru BP dengan guru kelas, itu bisa WOG. Tapi kalau guru dengan kepala sekolah, atas bawah, bukan WOG. Oke, jelas ya, situ ya. Nah, ini dikaitkan dengan mata pelatihan di agenda 3 lagi untuk kegiatannya. Nah, untuk tahapan kegiatan, ini dihubungkan dengan nilai-nilai dasar PNS. Ya. Tolong jangan ada yang menggunakan istilah lain. Agenda 2 bunyinya adalah nilai-nilai dasar PNS di Perlan nomor 1 tahun 2021. Kalau di Perlan yang lama 18 bunyinya nilai-nilai dasar ASN. Nah, itu bedanya ya. Kita pakai yang terbaru. Yang terbaru itu dulu ASN namanya karena nggak tahu mungkin P3K juga akan diajari seperti ini, tapi ternyata kan nggak ada P3K, baru sekarang ada rekrutmen P3K. Nah, sehingga di Perlan nomor 1 2021 bunyinya nilai-nilai dasar PNS. Sehingga semua nanti kita istilah kalau ada dulu manajemen nilai dasar ASN nggak salah, itu dulu karena aturan dulu. Nah, sekarang kita gunakan nilai dasar PNS. Ini yang agak harus pemikirannya banyak ini. Kalau tadi di kolom 2 ini kan cuma kita hubungkan dengan 3 mata pelatihan. Sekarang bukan hanya 3 mata pelatihan, tapi 5 mata pelatihan, dan setiap mata pelatihan punya nilai yang banyak lagi. Nah, itu yang berat. Nah, tahapan pertama, konsultasi kepada mentor. Itu kira-kira dalam kita akan berkonsultasi, itu akan menerapkan, akan terkait dengan mata pelatihan apa dulu? Mata pelatihannya dulu yang gampang. Jangan langsung nilai. Kalau langsung nilai bingung kita. Nah, kita harus tahu kata kuncinya lagi seperti pada agenda 3 tadi. Agenda 3 tadi kan manajemen ASN sepanjang butuh profesionalisme PNS, maka ada manajemen ASN. Sepanjang ada produk yang dimanfaatkan pihak lain, ada pelayanan publik. Sepanjang koordinasi dengan pihak lain fungsinya berbeda, maka ada WOG.
Nah, itu di agenda 3. Agenda 2 sekarang kata kuncinya. Pak Barun sudah menyampaikan nggak kata-kata kunci yang sederhana untuk menghubungkan dengan mata pelatihannya dulu sebelum ke nilai. Masuk di akuntabilitas, Pak. Akuntabilitas apa kata kuncinya? Akuntabilitas itu arti katanya. Kalau begitu saya ajari supaya cepat ya. Ini waktunya kita. Akuntabilitas itu sepanjang apa yang Anda lakukan pada tahapan itu dalam upaya untuk kita profesional dan tidak dikomplain orang, untuk menghindari komplain orang, untuk menghindari protes orang. Kalau toh diprotes kita punya jawaban yang pasti, itu pasti akuntabilitas ada. Nah, ada itu tinggal dicari nilai mana yang paling cocok setelah ketemu nilai ya, setelah ketemu mata pelatihannya. Nasionalisme sepanjang kita untuk membangun tata pemerintahan yang baik, good governor arahnya. Nasionalisme itu good governor. Jadi semua sebetulnya semua ini kayaknya nasionalisme ada. Kenapa? Karena nilai-nilai dasar PNS pada nasionalisme adalah Pancasila kan? Pancasila itu adalah dasar perilaku semua orang yang ada di Indonesia. Maka apapun pasti nasionalisme ada. Kita mau ketemu dengan konsultasi dengan mentor. Nilai apa di Pancasila yang ada? Di butir-butir Pancasila itu pasti ada itu. Makanya hampir semua kegiatan nasionalisme pasti ada. Nah, kalau di sini nanti akan butuh kesepakatan, maka ada sila keempat. Kalau butuh kita sopan santun, kemanusiaan pasti ada. Ya pasti ada itu untuk nasionalisme. Karena arahnya adalah bagaimana membangun tata pemerintahan yang baik. Bagaimana orang. Nah, kalau etika publik ya sama dengan pelayanan publik sebetulnya. Kaitannya dengan berhubungan dengan kalau etika publik itu, etika itu kan kebaikan ya. Kita bisa dinilai baik atau tidak itu bukan pada saat sendiri. Sehingga kalau saya, sepanjang kegiatannya, tahapan kegiatannya ini, kita berhubungan dengan orang lain, maka etika publik pasti ada. Karena etika itu adalah nilai kebaikan pada saat dia berhadapan dengan orang lain. Konsultasi kepada mentor, etika publik pasti ada. Tinggal dicari nilai apa yang pas. Saya harus sopan, harus apa. Nah. Kemudian membuat RPP. Menyusun RPP ya, bukan membuat, menyusun RPP. Ada etika publik nggak kira-kira? Ayo, kalau konsultasi kepada mentor ada. Tapi kalau menyusun RPP, ada etika publik tidak? Baik, saya ulangi. Etika publik itu kalau kegiatan kita itu berhubungan dengan orang lain. Ada pihak lain yang berada di tempat kita bekerja itu. Itu pasti ada etika publik. Anda makan. Makan itu ada etika publik nggak kira-kira kalau kita mau makan? Kalau etika publik adalah selalu pada saat bekerja ada orang lain. Makan, berarti ada etika publik nggak? Ayo, kok bingung toh kayaknya? Ada Pak. Kalau ada. Ya tergantung jawabannya kalau saya. Makannya di mana? Kalau makannya di restoran ada etika publik. Tapi kalau makannya sendirian di dapurmu sendiri, nggak perlu etika publik. Kan begitu, karena etika publik itu muncul pada saat kita ada orang lain. Kalau makan di rumah mau angkat kaki, mau pakai daster, mau sarung pakai kan nggak ada, nggak apa-apa ya. Nggak dikatakan kita nggak beretika. Begitu kita makan di tempat umum ada orang lain, baru etika publik ada. Nah, sama dengan bikin RPP tadi. Ada etika publik nggak kalau begitu? Ya sama dengan makan tadi. Kamu bikinnya di mana? Kalau bikinnya di rumah sendirian di kamar pakai laptopnya sendiri, ya nggak ada etika publik. Tapi kalau kalian bikin RPP-nya di perpustakaan karena sambil membaca buku di perpustakaan, baru itu muncul etika publik. Nah itu ya.
Komitmen mutu. Kata kuncinya adalah sepanjang kita ingin berupaya untuk menghasilkan yang terbaik. Tahapan kegiatan itu membutuhkan sesuatu yang baik, yang berkualitas. Maka itu ada komitmen mutu. Karena komitmen itu janji kita terhadap mutu. Mencetak nanti, ngeprint RPP, itu membuat nyusun RPP, itu komitmen mutu harus ada. Karena kalau tidak komitmen mutu, Anda membuat sembarangan pasti itu. Padahal itu adalah bahan acuan untuk mengajar. Kalau bagus di rencana, RPP-nya bagus, maka jadi acuan yang bagus. Ada nggak kegiatan yang tidak perlu komitmen mutu ya? Contohnya tanda tangan itu ada komitmen mutu nggak? Kayaknya nggak ada komitmen mutu. Tanda tangan itu refleks. Mau apakah harus tanda tangan pelan, yang bagus, kemudian yang enggak. Contohnya itu tadi, mengesahkan RPP, itu nggak ada komitmen mutu. Tanda tangannya itu. Tapi kalau memeriksanya, ya komitmen mutu. Tapi kalau tinggal pengesahan, tinggal tanda tangan, itu nggak ada komitmen mutu contohnya. Nah, memang sebagian besar harusnya ada komitmen mutu. Kalau dia ada produk, yang apalagi produk itu akan digunakan selanjutnya. Nah, itu. Anti korupsi sekarang. Pak Baron menjelaskannya seperti apa, yang ruang lingkupnya korupsi itu. Ya, orang dikatakan korupsi itu yang perilaku yang seperti apa sih? Ini yang agak rumit memang di kolom 5 ini, karena banyak sekali itu tadi, dan setiap mata pelatihan itu ada nilainya yang banyak. Baru hubungan dengan mata pelatihan saja kadang-kadang kita bolak-balik. Tapi kalau dengan kata kunci yang saya maksudkan mudah-mudahan lebih gampang. Anti korupsi ruang lingkupnya ada 2. Nah, pertama, merugikan negara. Merugikan negara itu bisa berarti uang atau barangnya. Yang kedua, bukan hanya merugikan negara, menyalahgunakan wewenang. Itu juga ruang lingkupnya anti korupsi. Belum tentu dia merugikan negara, tetapi dia menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan orang lain untung. Atau bahkan tidak ada yang diuntungkan, tapi dia menyalahgunakan wewenang. Itu pun juga masuk korupsi. Ya, jadi ruang lingkup korupsi ada 2 tadi. Sekarang mari kita contohkan. Pada saat kita pertama konsultasi dengan mentor, kira-kira mata pelatihan apa saja yang terkait konsultasi dengan mentor? Akuntabilitas, Pak. Akuntabilitas, konsultasi butuh kualitas, akuntabilitas, pertanggungjawaban, butuh pertanggungjawaban, konsultasi. Akuntabilitas itu takut dikomplain orang, itu loh. Nah, kita hanya konsultasi. Nah, etika publik selama berhubungan dengan orang lain. Karena sepanjang kita berhadapan dengan orang lain, etika publik pasti ada. Nah, 1, etika publik pasti ada pada saat konsultasi. Apalagi selain etika publik? Nasionalisme muncul nggak? Nasionalisme pasti ada, karena sepanjang kita di Indonesia itu orang bekerja, berbuat itu harus berdasarkan Pancasila soalnya. Tinggal dicari aja nilainya apa nanti. Begitu juga di etika publik, nilainya apa? Kemudian komitmen mutu ada nggak? Pada saat konsultasi doang loh ini. Kayaknya belum komitmen mutu. Anti korupsi ada nggak? Nah, ketemu dengan pejabat ini. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung apa substansi yang Anda akan bicarakan dengan mentor. Kalau Anda nanti konsultasi dengan mentor dengan harapan untuk mengajak mentornya memberi kebijakan yang salah, sehingga dia menyalahgunakan wewenang, berarti anti korupsi ada. Tapi kalau hanya minta petunjuk, ya itu berarti nggak ada anti korupsi. Tergantung ya, tergantung substansinya nanti. Jadi paling nggak ada 2, etika publik dengan nasionalisme. Pada saat kita konsultasi. Nyusun RPP. Nah, nyusun RPP.
Nah, ini baru banyak sekarang, akuntabilitasnya ada. Karena jangan sampai salah. Kalau salah nanti diprotes orang. Nah, akuntabilitas itu untuk menjaga supaya orang tidak protes. Nasionalisme, nyusun RPP, oh mungkin tidak juga apa karena sendirian. Kemudian etika publik, kalau kerjanya menyusunnya di rumah, maka etika publik nggak ada, karena nggak ada orang lain. Komitmen mutu pasti ada. Nyusun RPP harus berkualitas. Anti korupsi, ada nggak nyusun RPP? Kalau Anda nyusun RPP, mengetik pakai laptop kantor, ada anti korupsi nggak? Ada, Pak. Iya, menyalahgunakan wewenang. Nah itu, jangan sampai itu aset, kan kekayaan negara itu bursa barang, bursa uang. Laptopnya kantor berarti kekayaan negara itu. Apa nilai yang paling pas kira-kira? Supaya saya tidak merusak laptop kantor. Contohnya peduli misalnya, tidak membiarkan alat yang kita pakai itu rusak. Nah, karena kalau rusak, maka berpotensi untuk bukan saya yang korupsi, bukan kita yang korupsi, orang lain yang korupsi. Nah, contohnya begini, gara-gara laptopnya kantor kamu pakai, kemudian rusak, pasti mau diperbaiki kan? Yang memperbaiki memang bukan kita, bendahara yang perbaiki, tetapi gara-gara bendahara tadi memperbaiki, kemudian dia tidak ada uang bensinnya mondar-mandir, kemudian ongkosnya 100.000, dia pasti di-SPJ-kan lebih. Itu gara-gara apa? Gara-gara Anda merusakkan laptop. Coba kalau laptopnya nggak rusak, kan nggak terjadi peristiwa itu. Nah, itu artinya begitu. Jadi anti itu mencegah. Anti itu bukan melakukan korupsi, bukan menghilangkan korupsi, tapi mencegah terjadinya korupsi. Makanya jangan, kalau ada barang kantor yang rusak, itu berpotensi untuk menimbulkan korupsi. Tapi tidak pasti korupsi, tidak, tapi berpotensi untuk menimbulkan korupsi. Nah, itu ceritanya ya. Oke, berarti tadi ada akuntabilitas, ada komitmen mutu, ada anti korupsi. Kalau kita menggunakan kekayaan kantor, alatnya kantor. Tapi kalau pakai laptop sendiri di rumah kerjanya, ya berarti nggak ada anti korupsinya. Oke, begitu juga nanti tahapan kegiatan ketiga, ketika tadi menyusun LKPD misalnya. Silakan diuji seperti itu di agenda. Oh ya, outputnya belum saya jelaskan. Output adalah hasil. Yang kolom keempat ini pertahapan, makanya saya garisnya di sini, nanti garisnya ini ya. Jadi yang garis berarti kalau tahapan kegiatannya konsultasi, itu hasilnya apa yang kita harapkan hasilnya. Konsultasi dengan mentor itu hasilnya apa? Persetujuan, Pak. Persetujuan sebelum ujian sudah disetujui, nanti laporan ini, rancangan ini sudah harus disetujui mentor sebelum diuji. Kira-kira apa? Kan ini melapor untuk memulai aktualisasi laporannya, bukan melapor untuk mengangkat ini, tidak. Melapor, Pak sudah ujian, saya akan memulai. Kira-kira apa kira-kira kalau melapor ke yang Anda harapkan melapor itu apa sih? Kan kita memulai aktualisasi ini, kemudian lapor ke pimpinan dengan harapan supaya kalau misalnya supaya dapat pengarahan, supaya misalnya begitu, mungkin enggak? Terutama itu pasti mengharapkan adanya bimbingan dan arahan selama aktualisasi kan. Tapi kalau ada misalkan mengharapkan adanya power pimpinan untuk karena saya mau kerjasama dengan unit lain, maka saya lapor, Pak, saya nanti akan melakukan aktualisasi, Pak. Aktualisasi nanti saya ini di kegiatan kesekian terkait dengan unit lain. Nah, bisa jadi kita kan minta jangan kita langsung celonong, kita gunakan minta bantuan mentor untuk tolong dikasih tahu supaya dia bantu saya, kan begitu ya. Nah, berarti bukan hanya bimbingan arahan, tetapi termasuk apa itu? Minta dukungan juga kan untuk bisa berkoordinasi dengan pihak lain tadi. Nah, ini outputnya. Kalau membuat RPP, menyusun RPP, outputnya ya RPP gitu aja. Membuat LKPD, outputnya ya LKPD.
Ini setiap tahapan ada output. Begitu tahapannya ini outputnya bingung, nggak ada, berarti dia bukan tahapan. Gabungkan dengan yang lain saja, karena kita bingung mencari outputnya. Itu aja gampangnya. Oke, kolom 5 sudah kita bahas, lompat yang terloncat. Kolom ke-6. Ini kita hubungan dengan visi misi, tapi visi misinya adalah visi misi Pemda. Jadi tugasnya nanti kita harus cari visi misi Pemda. Hanya saja yang ditulis ini hanya misi, bukan visi. Jadi kegiatan ini, jadi ini kembali ke kegiatan kolom 2 tadi. Yang hitam ini nggak usah dirubah, pakai aja yang hitam. Yang merah ini adalah perintah, ya. Kalau yang hitam tuh pakai aja kalimatnya. Kegiatan ini berarti kegiatan itu kan kolom 2 kan kegiatannya. Kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian misi kabupaten nomor berapa, bunyinya apa? Yaitu bunyinya apa? Tulis. Jadi di sini visi misi kabupaten. Nah, di kolom 7 baru nilai OPD. Nilai OPD, nilai kantor kita, nilai-nilai organisasi perangkat daerah kita, nilai organisasi kita di tempat kita kerja. Aturan terbaru, OPD itu tidak membuat visi misi. Visi misi hanya miliknya bupati, gubernur, kemudian kantor-kantor yang di bawahnya sebagai perangkat daerah itu hanya menyusun nilai. Nilai apa yang harus diterapkan guna mencapai misi, salah satu misi yang diamanahkan kepada OPD itu. Nah, silakan dicari. Sekolah sepertinya belum banyak. Kita ada yang dari kesehatan nggak? Ada Pak, satu. Nah, di kesehatan itu kayaknya ada. Kalau tidak ketemu di puskesmas, ya cari di dinas kesehatan. Nilai kesehatan. Kalau nggak ada nilai-nilai dalam penerapan profesi kesehatan itu ada. Di kementerian ada. Kalau nggak ada di bawah. Tapi puskesmas pun kayaknya sudah banyak yang punya untuk kesehatan ini. Oke. Nah, begitu ya. Jadi begitu juga masuk di kegiatan nomor 2, melakukan pembelajaran dengan discovery learning. Tahapan kegiatannya ini juga dihubungkan dengan agenda 3 lagi. Semua dihubungkan dengan agenda 3 di kegiatan. Agenda tahapan kegiatan dengan agenda 2 ditulis di kolom 5. Output adalah output dari tahapan kegiatan, bukan kegiatan tapi tahapan kegiatan. Kolom 6 dihubungkan ini dengan kegiatan dan nilai OPD juga dengan kegiatan. Sehingga saya buat kolom seperti ini. Nah, supaya memudahkan kita. Jadi yang satu garis ini berarti berhubungan, yang garisnya blong-blong sama ini berarti 6, 7 dengan 2 ini berhubungan. 3, 4, 5 berhubungan dia. Karena satu kotak ya. Oke, ini yang harus kita buat. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Nah. Izin Pak. Ya, silakan. Satu dulu share-nya. Nah, silakan. Mungkin mengulangi penjelasan tadi keterkaitan contoh dari isu Ibu Siti. Kemudian pada tahapan atau kegiatan pertama persiapan pembelajaran. Itu dikaitkan dengan agenda 3. Terus yang saya tanyakan di sini penulisannya apakah langsung ditulis di bawah persiapan pembelajaran untuk menggunakan metode apa tadi itu discovery learning, langsung tulis di bawahnya kaitannya. Oh, nulis mata pelatihan yang terkait. Langsung tulis di bawahnya di kolom 1 saja. Oh, begitu. Ini ya. Ini kalau yang pemateri yang lain kalau nggak salah taruh di sini, taruh di kolom 5. Tapi kalau di kolom 5 saya bingung naruhnya. Karena mata pelatihan agenda 3 itu hubungannya dengan kegiatan. Nah, kalau ditulis di kolom 5, nanti bingung Anda menulisnya di mana itu. Makanya di modul juga kalau nggak salah di kolom 5. Tapi saya dengan Ibu Yuli sepakat kayaknya enak ditaruh di kolom 2 saja. Langsung di bawahnya, Pak. Di bawahnya aja. Karena nanti persiapan kegiatan, persiapan pelaksanaan discovery learning. Iya. Persiapan pelaksanaan pembelajaran discovery learning. Langsung karena keterkaitannya dengan dalam kurung atau terkait dengan mata pelatihan apa. Iya. Di kolom sini aja. Oh, iya, Pak. Supaya gampang misalnya. Kalau ditulis di sini, akhirnya penguji bingung. Ini karena ini kan sudah
Ini udah kolom tahapan ini. Tuh ceritanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan, atau kalau tidak sudah jelas mau uji coba Pak, kalau isu saya seperti ini bagaimana gambaran kegiatannya, silakan juga. Nanti dibuat, kalau yang sudah paham mulai dibuat, kemudian nggak tahu kolabjarnya sudah disiapkan belum sama Ibu, kayaknya belum dibuka kolabjarnya. Jadi kalau belum ada di kolom kolabjar simpan aja. Nanti yang penting sudah jadi rumusan kalimat, rumusan rancangan aktualisasi sebelum ujian baru diupload di kolabjar sebelum ujian. Prosesnya nggak usah, karena kolabjarnya juga kembang kempis. Kadang-kadang pas kita nganggur kita buka nggak bisa. Pas saya sibuk kadang-kadang teman, lagi bisa dibuka kolabjar, tapi saya pasti sibuk. Kadang-kadang begitu. 93 saya masuk, kayaknya saya sudah buka ya. Ini tugas di pertemuan pertama, penjelasannya singkat, tetapi pekerjaannya yang agak lama. Penjelasannya singkat, karena membuat tahapan kegiatan dan kegiatan itu harus logis ya. Logis, langkah kerjanya itu, karena itu akan dijadikan dasar. Kemudian jadikan dasar nanti pada saat pelaksanaan, kemudian mengkaitkannya dengan agenda 2 dengan agenda 3, itu jadi bahan ujian. Makanya saya tidak ajarkan, ini terkait dengan ini. Nah, itu kemampuan. Seorang yang mampu memahami mata pelajaran agenda 2 dan 3, maka dia akan bisa menghubungkan dengan bagus. Khususnya untuk agenda 2, nilainya tidak mutlak 1, bisa lebih. Ya, contohnya, mata pelatihannya adalah anti korupsi. Contoh mata pelatihannya terkait dengan etika publik. Nilainya bisa lebih dari 1, nilai dasarnya. Jadi jangan hanya 1 nilai dasar PNS-nya, nah, bisa lebih dari 1. Oke, jelas sudah? Sudah jelas? Tinggal saya temani, kemudian kalian bisa mencoba untuk menyusunnya. Jadi yang pertama pastikan ya, isunya sudah tidak berubah sejak kita bekerja ini, jangan berubah lagi. Karena kalau berubah lagi nanti pertemuan berikutnya baru mulai dari awal lagi atau enggak kejar nanti waktunya. Tapi ini waktunya lama. Pertemuannya sedikit tapi habis tugas ini kayaknya kapan ada lagi? Hari Sabtu ya, ada pertemuan lagi. Jadwal itu. Nah, hari Sabtu nanti Ibu akan koreksi tugas yang ini. Koreksi, mungkin karena waktunya juga cuma 2 jam pelajaran, jangan-jangan tidak semua mampu dikoreksi, nggak semua bisa diselesaikan. Kemudian, ya Pak, silakan. saya izin ini bertanya. Tadi kan kalau yang di contohnya Pak, 3 kegiatan. Kalau misalnya saya punya 4 kegiatan, Pak, harus mengubah ke 3 kegiatan? Bukan. Kalau 4 kegiatan berarti pelaksanaannya lebih dari 1 pasti. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau saya begini Pak, kalau saya punya yang kegiatan pertama itu konsultasi dengan kepala sekolah. Sudah saya bilang, konsultasi bukan kegiatan, tapi tahapan kegiatan. Berarti itu saya harus masukkan di tahapan, Pak. Saya ganti lagi. Jadi tidak ada konsultasi itu kegiatan. Kalau kegiatan konsultasi jadi kegiatan. Kamu rinci tahapannya apa? Kira-kira ya. Kalau yang kemarin, berdasarkan penjelasan kemarin, Pak, di sini menyiapkan konsep rancangan aktualisasi, menyampaikan, baru membuat surat persetujuan, Pak. Itu sudah sebelum ujian sudah dilakukan. Iya, Pak. Berarti, Pak. Ini kegiatan aktualisasi yang 1 bulan yang kamu rancang kok.
Nah, kamu nanti ujian itu kan kamu sudah menyampaikan ini, rancanganmu ini kamu sudah sampaikan ke mentormu sebelum ujian. Oke. Pak, Kan kamu berarti tulis di tabel itu berarti hanya yang akan dikerjakan 1 iya, bulan. Pak. Gitu Pak, ceritanya. berarti kan kalau contohnya Ibu Siti Fatimah tadi kan dia punya terkait dengan metode, sedangkan saya punya Pak berkaitan dengan pembuatan media Gagasannya pembelajaran. dulu apa? Berarti Gagasannya apa? Gagasannya apa? Pak, saya lihat Gagasan. dulu saya punya. Nah, ya, jadi saya harus bertitik tolak dari gagasannya apa untuk bisa menjelaskan, bisa membantu untuk memikirkan. Iya Pak, tunggu saya buka dulu. Oke, ingat ya, jadi konsultasi bukan kegiatan, tapi konsultasi itu Iya, Pak. tahapan kegiatan. Konsultasi itu sebenarnya bukan konsultasi kalau saya itu melapor ke mentor untuk segera memulai. Karena nggak apa yang dikonsultasikan, bukankah pada saat ujian kalian sudah konsultasi, sudah diuji, sudah tinggal pelaksanaannya. Makanya tahapan kegiatan pertama di persiapan itu melapor kegiatan bahwa kamu akan segera memulai aktualisasi. Melapor, bukan konsultasi sebetulnya. Kalau tahu konsultasi itu, misalnya kita butuh kerjasama dengan lain, maka konsultasi, Pak, saya mau ke sana, mau baiknya bagaimana, itu boleh. Oke, lanjut, silakan. Apa? Ini Pak, kalau isunya saya punya tentang kurangnya kemampuan berhitung siswa kelas 2 di SD IMP Sampaka. Nah, berarti gagasannya meningkatkan kemampuan berhitung, kan begitu ya? Iya, menggunakan media, Pak, saya punya. Dengan menggunakan media pembelajaran kartu. Oke, dengan menggunakan pembelajaran kartu. Oke. Itu gagasannya. Terus kegiatannya sekarang terbagi menjadi 3 tahap: persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi. Persiapannya apa? Berarti kalau untuk persiapannya yang ini membuat media pembelajaran, Pak. Oke, tapi tetap punya persiapan pembelajaran dengan menggunakan media kartu. Begitu bunyinya. Oh, iya, persiapan pembelajaran menggunakan media kartu. Di tahapannya melapor ke mentor, membuat media kartu, membuat apa itu di persiapannya. Iya, Pak. Oke. Pelaksanaannya sama dengan discovery learning tadi. Kamu menyiapkan alat dan bahannya yang sudah kamu buat, kamu siapkan, menyiapkan suasana kelasnya, baru tugas-tugasnya tahapan pembelajaran menugaskan siswa apa, begitu ya. Selesai itu bukan 1 kali ya, itu harus lebih dari 1 kali dilaksanakan. Berulang-ulang dengan cara yang sama tapi berulang terus, baru monitoring evaluasi yang bersama. Kalau guru saya rasa itu. Ya Pak, terima kasih. Oke, ya. Ayo yang lain silakan. Kalau nggak tanya di sini nanti kebablasan loh, sudah tutup, nggak ada tempat bertanya lagi. Saya menyarankan sambil jalan. Siapa ketua kelompoknya ini? Pak Sunario, Pak. Oh, Pak Sunaryo. Pak Sunaryo, coba bikin grup WhatsApp. Bikin grup WhatsApp untuk kelompok bimbingannya Ibu Yuli. Supaya nanti kalau ada yang ketinggalan penjelasan, karena waktu pertemuan kita sangat pendek, tanyakan di grup. Tanyanya jangan japri loh ya. Karena japri itu HP-nya Ibu bisa penuh nanti kalau japri itu. Saya itu kalau japri itu, maaf, mungkin antara kalian ada yang japri ke saya, pasti saya nggak buka itu. Karena kalau japri itu nuruti japri, saya itu handle berapa puluh kelas sekarang ini. Lah jalan ini. Pusing saya kalau lihat japri itu. Jadi saya lihatnya paling di grup aja yang saya lihat itu. Kalau di grup nggak ada pertanyaan, ya saya anggap sudah tahu semua. Ya, kalau saya tanggapi satu persatu yang nggak ada di memori, saya mikir siapa angkatan. Oh ini saya bayangkan deh angkatan sekian, tahapan apa ya? Pasti begitu saya itu. Nggak cukup waktu. Jadi kalau di grup kan langsung ditahu. Oh angkatan ini langsung mindsetnya saya kan langsung ditahu. Oh kalau angkatan ini berarti saya pegang materi ini, tahapannya sekarang sampai di sini cepat itu. Supaya nggak nyiksa orang tua itu loh, kamu tuh jangan kalau di japri-japri itu tapi nggak nyiksa orang tua ya. Kamu masih muda, ingatanmu kuat, ini orang tua sudah loyo-loyo semua ini. Ya, bikin grup WhatsApp, Ibu dimasukkan. Sudah punya nomornya Ibu Yuli belum? Belum ada, Pak. (0813 410 77227). Nah ini saya taruh di chat. Bikin supaya nanti berikutnya, termasuk kalau ada yang lupa dari penjelasan saya akan tanya di grup itu. Sekali lagi jangan di japri. Kalau di japri nanti pasti, apalagi hari ini Ibu kegiatannya sampai maghrib, sampai jam 6 sore. Kebetulan dia di luar hari ini.
Kemudian besok juga begitu, Sabtu juga begitu. Nah, kalau Sabtu itu sih bukan kegiatan. Sabtu hanya ikut penutupannya PKA saja. Tapi karena peserta PKA itu besok datang semua, jadi Ibu mungkin bimbingan dia besok dengan peserta PKA tatap muka. Karena untuk PKA sudah tatap muka, saya dengar. Jadi untuk hari Jumat Sabtu sudah, karena kasus sudah turun drastis. Seperti hari ini, Ibu, itu kegiatan pelatihan tatap muka di Hotel Best Western dari BNPB. Dengan protokol yang sangat ketat, masuk harus dicek lagi segalanya, sebelum mengajar kemarin harus dirapid dulu. Nah, jadi harus, pokoknya di meja itu harus hand sanitizer, surat keterangan rapid harus ada pada saat masuk kelas, harus ditunjukkan. Kalau lupa nggak bisa masuk kelas. Nanti ketat sekali BNPB punya kegiatan. Kemarin daripada bingung-bingung, saya hari Kamis kosong, saya tak isi. Nanti hari Jumat saya ngisi tempat lain.